Maka Soekarno adalah satu-satunya orang yang paling konsisten terhadap Piagam Jakarta. Jadi kalau orang sekarang ngomong NKRI harga mati, ya, dulu itu pembela res semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqani fahma amin. Yang saya hormati Bapak Insinyur Khalid Mahmud MP, anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta seluruh hadirin wal hadirat, para kader yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam forum sosialisasi 4 pilar. Formalnya karena nomenklatur anggarannya begitu, sekalipun itu sudah kami gugat di Mahkamah Konstitusi dan sudah dikalahkan. Jadi Pancasila tidak boleh disebut pilar, karena Pancasila adalah fondamen, kan pilar. Dan itu sudah menang kami, ya. MPR sudah kalah. Cuman sudah terlanjur nomenklatur anggarannya itu sosialisasi 4 pilar, ya. Jadi tapi tidak disebut di sini, ya. Nomenklatur anggarannya begitu, jadi tetap jalan, ya. Karena tidak boleh Pancasila itu disebut pilar negara. Pancasila adalah stat fundamental norm. Nah, stat fundamental norm adalah fundamen dasar norma di dalam bernegara. Ya, itu. Atau sering disebut juga, pertama kali disebut oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni dengan istilah Weltanschauung dalam bahasa Jerman, yang artinya pandangan hidup dunia, atau disebut juga oleh Soekarno sebagai philosophische grondslag, landasan filosofis, ya, untuk menyusun undang-undang. Jadi itu Pancasila sebagai fundamental, ya. Stat fundamental norm, philosophical grondslag, maupun disebut sebagai Weltanschauung. Nah, maka pagi hari ini saya akan mulai dengan kedatangan bala tentara Jepang, karena bala tentara Jepanglah yang menjanjikan kemerdekaan di kelak kemudian hari, ya. Jadi tanggal 8 Maret 1942 bala tentara Jepang, terutama Kaigun angkatan lautnya, itu mendarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda sudah dengar kejamnya Kaigun ini, maka segera melarikan diri ke Australia. Jadi negara ini kosong. Jadi Jepang masuk tanpa perlawanan ke Hindia Belanda, ya. Nah, rakyat Indonesia menyambut dengan gembira datangnya Jepang ini, ya. Dan kemudian
disambutlah dengan 3A. Nihong, pemimpin Asia. Nihong, cahaya Asia. Nihong, saudara Asia, gitu ya. Jadi 3A. Jadi gerakan untuk menyambut pemerintahan baru dari Nihong. Kalau tulisannya Nippon, bacanya Nihong, ya. Gitu. Jadi tulisannya itu Nippon, tapi orang Jepang membaca Nihong, ya. Nah, gerakan 3A ini disambut oleh tokoh-tokoh bangsa, baik dari kalangan Muslim maupun dari kalangan yang sekuler. Maka kemudian pada tanggal 29 November 1942, Kaisar Hirohito memanggil perwakilan dari dua kelompok ini. Dari kelompok kebangsaan, artinya yang beraliran pemikiran sekuler, yang tergabung dalam Java Hokokai, ya, ini diundang perwakilannya dua orang, yaitu Soekarno dan Hatta. Kemudian dari kalangan Islam diundang Ki Bagus Hadikusumo. Mereka ini bertiga diundang oleh Kaisar Hirohito ke Jepang, dan di sana mendapat anugerah bintang Ratna Suci dari Kaisar Hirohito. Dan siapa yang menerima bintang Ratna Suci ini, dia tidak bisa ditangkap oleh tentara Jepang, kegiatannya tidak boleh diinteli oleh intel tentara Jepang, menjadi orang yang dihormati oleh orang-orang Jepang di Indonesia, ya. Kebal hukum. Nah, oleh Jepang ini tiga orang nih, Soekarno, Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo. Nah, sepulang dari Jepang, kemudian, ya, pada tanggal 22, ya, itu Ki Bagus Hadikusumo mengumpulkan tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia, membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia, disingkat MASYUMI. 22 November. Maaf, tadi 9 November diundang ke Jepang, 29 November mendirikan MASYUMI. Ini bukan partai, ya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Sedangkan Partai Muslimin, Partai MASYUMI itu bukan singkatan dari Majelis Syuro Muslimin. Nama partai, ya, itu didirikan dalam Kongres Umat Islam tanggal 7 sampai 9 November 1945 di Gedung Mu'alimin Muhammadiyah, itu yang di Taman Sari ke barat itu, ya. Itu dalam Kongres Umat Islam yang pertama disepakati bahwa umat Islam berjuang di bidang politik hanya dengan satu partai, yaitu Partai MASYUMI. Bukan singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat MASYUMI itu adalah perhimpunan ulama-ulama dibentuk oleh Ki Bagus Hadikusumo sepulang beliau menerima anugerah bintang Ratna Suci dari Kaisar Hirohito, yaitu untuk menghimpun tenaga bumi putra bagi kemenangan Perang Asia Timur Raya, ya. Yaitu Jepang kan memimpin Perang Asia Timur Raya, jadi rakyat Indonesia yang kebangsaan sekuler digerakkan oleh Java Hokokai dipimpin Soekarno Hatta, dan yang Muslim dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo, digabung dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, ini nanti sangat mewarnai sampai hari ini sebetulnya pemilahan Java Hokokai dan MASYUMI itu, ya. Sampai hari ini dua pandangan hidup ini sangat
berpengaruh. Ya. Nah, maka kemudian mereka melakukan kampanye-kampanye untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Maka dibentuklah anak-anak muda yang suka berperang, latihan militer, diberi nama PETA, Pembela Tanah Air. Ya. Kemudian mereka yang tidak masuk kriteria militer, dia menjadi Romusha, orang yang bekerja tanpa digaji untuk kepentingan ya kemenangan perang Asia Timur Raya. Ini dibawa kemana-mana, bangun jalan, ya, membuat sawah untuk perbekalan. Untung di Jogja ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sangat bijaksana karena melihat nasib Romusha ini dibawa kemana-mana, banyak yang mati sampai ke Burma, Thailand, Malaysia gitu, supaya orang Jogja tidak ada yang diangkut sebagai Romusha. Sultan mengatakan, sudah kami yang di Jogja ini menyiapkan makanan saja. Jadi Romusha ini diarahkan untuk mencetak sawah-sawah baru, maka perlulah dibuat ya apa yang disebut dengan selokan, yaitu mengalirkan air dari Kali Pogo sampai Kali Opak untuk mencetak sawah baru yang dilewati, yang itu kita kenal dengan selokan Mataram, ya. Jadi itu strategi Sultan ke-9 agar rakyat Jogja tidak dibawa jadi Romusha kemana-mana. Pokoknya Jepang kekurangan pangan, kita cukupi, kita buat sawah saja. Supaya sawah-sawah ini produktif perlu selokan. Lah biar orang Jogja kerjanya di Jogja saja, membuat selokan Mataram, ya. Ya, ini kalau kita lihat selokan Mataram itu adalah siasat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX agar rakyat Jogja yang jadi Romusha tidak sengsara kemana-mana, karena dia kerja tidak diupah, harus cari makan sendiri. Ya, kalau di Jogja ini juga begitu. Ya, maka dulu terkenal istilah garong. Garong itu singkatan Gabungan Romusha Ngamuk. Nah, disingkat garong. Karena mereka yang lapar masuk kampung minta makan dengan paksa. Nah, maka kemudian muncullah di koran-koran pada masa itu singkatan garong, Gabungan Romusha Ngamuk. Sekarang jadi kosakata tersendiri, menggarong, padahal sebenarnya itu dulu singkatan. Sama dengan tahun 80-an muncul istilah gali, Gabungan Anak Liar. Jadi sekarang kalau anak-anak jadi preman cuma gali gitu. Jadi padahal itu singkatan juga dulunya, ya. Jadi ya. Jadi persiapan untuk memenangkan perang, Jepang itu melahirkan di Indonesia PETA yang nanti melahirkan tokoh-tokoh militer. Salah satunya adalah seorang aktivis pemuda Muhammadiyah dalam Hizbul Wathan yang juga guru agama, lulusan sekolah guru agama Muhammadiyah di Banjarnegara, tapi anak dari Purbalingga, namanya Sudirman, ya. Itu adalah aktivis HW sekolah guru agama Muhammadiyah di Banjarnegara. Ketika dibentuk PETA dia bergabung karena alim dalam keagamaan, dituakan oleh anak buahnya dipanggil Mas Kiai gitu. Dan kemudian setelah lulus dia jadi guru di Kroya, guru agama di Kroya, ya. Nah itulah nanti menjadi tokoh TNI, tokoh sentral TNI itu, ya. Karena karir militernya melalui PETA ini luar biasa, ya. Satu-satunya mungkin di dunia jenderal bintang 4 dalam usia 28 tahun. Jadi susah itu ada bintang 4 jenderal umur 28 tahun. Ya. Guru agama, kiai, dipanggil Mas Kiai. Ya. Jadi maka TNI menjadi hebat karena dipimpin seorang kiai. Ya, jadi kalau TNI itu yang mimpin kiai hebat.
Gitu ya. Jadi ini Sudirman ini satu contoh dan semua TNI benar-benar mengakui Sudirman. Ya. Semboyan keikhlasannya itu yang sangat menggema di hati rakyat. Beliau mengatakan, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Loh, itu semboyannya Sudirman. Hari ini ada nggak kira-kira yang berani berkata dan membuktikan perkataannya ini, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Baik, saya lanjutkan. Jadi peta Romusha. Kemudian semangat rakyat untuk merdeka itu semakin kuat. Dan Jepang untuk mendapat dukungan dalam perang ini, satu-satunya cara mengambil hati adalah menjanjikan kemerdekaan. Maka ditagih terus oleh para pejuang kita, akhirnya tanggal 9 Maret 1944 ya, itu Jepang menjanjikan akan membentuk badan yang menyiapkan kemerdekaan, yaitu disebut Dokoritsu ya, Zumbi Kyosai ya, jadi itu disingkat dalam bahasa Indonesia BPUPK, tidak ada I-nya waktu itu ya, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan, yang diambil dari tokoh-tokoh Jawa, Sumatera. Tapi Bung Hatta mengusulkan dimasukkan Borneo, utusan Borneo. Borneo itu Kalimantan. Kemudian Bung Karno mengusulkan utusan Indonesia Timur, Sulawesi, NTT, ya, maka masuklah orang Indonesia Timur. Dan bahkan Soekarno diperintahkan untuk pergi ke Sulawesi dan Timur untuk memilih siapa yang mewakili. Bung Hatta ditugaskan ke Borneo untuk memilih wakilnya yang akan duduk di BPUPK. Ya. Sementara wakil-wakil dari Muslim mudah sekali karena Muslim sudah punya jaringan nasional. Jadi Ki Bagus Hadikusumo, Mas Sumi itu sudah nasional. Jadi tidak perlu mencari wakilnya. Dari Sulawesi sudah ada Dasaat, dari Madura ada Abdurrahman, ya. Jadi itu anggota Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dari luar Jawa Sumatera, ya. Maka kemudian tanggal 1 Maret 1945 diumumkan dibentuk ya Dokoritsu Tsumbei Tosakai ya, dan kemudian tanggal 29 April 1945 itu dinyatakan didirikan. Tetapi 3 hari sebelum didirikan sudah dilantik anggotanya. Jadi anggotanya sudah dilantik, pelantikannya itu, tapi dinyatakan berdirinya BPUPKI itu 3 hari sesudah pelantikan, yaitu tanggal 29 April 1945 ya. Jadi pada saat itu anggota BPUPKI itu ada 60 in itu artinya anggota, 40 anggota. 1 orang Kaicho ketua, ya, 2 orang Fuku Kaicho ketua muda, dan 60 in, jadi artinya 63. Kemudian ada anggota yang tidak punya hak suara, yaitu 4 orang perwakilan golongan Cina,
1 orang perwakilan keturunan Arab, 1 orang perwakilan peranaan Belanda. Dan ada 8 orang anggota istimewa, Toiku Toiku Between, ini 8 orang, ini perwakilan pemerintah Jepang. Ya. Jadi yang anggota inti 60, itu semuanya bumi putra. Jadi golongan Cina, golongan Arab, keturunan Belanda itu bukan artinya bukan anggota penuh. Karena memang yang ingin merdeka itu terutama adalah bumi putra, pribumi, ya itu. Jadi terutama yang ingin merdeka adalah pribumi. Maka 60 orang anggota itu semuanya pribumi, ya. Tapi ada diberi kesempatan, tapi tidak punya hak yang sama. Yaitu 4 orang mewakili golongan Cina, 1 orang golongan Arab, 1 orang golongan peranakan Belanda, Indo-Belanda gitu ya. Dan 8 orang sebagai anggota istimewa, yaitu mewakili pemerintah Hindia Belanda. Ya, kita tahu ketuanya baru saja tahun yang lalu diangkat sebagai pahlawan nasional, yaitu KRT Widyo Diningrat. Ya, itu sebagai Kaicho, sebagai ketua. Anggota ini dilantik oleh Letnan Jenderal Yuichiro Nagano. Yuichiro Nagano itu adalah panglima perang untuk wilayah Indonesia. Kalau panglima perang Jepang berkedudukan di Dalat, Vietnam sana, ya, Marsikal Terauchi, ya, dari Kaigun, dari Angkatan Laut. Karena ini Letnan Jenderal Ichiro Nagano itu Angkatan Daratnya Jepang yang memimpin seluruh bala tentara Jepang di Indonesia. Itu yang melantik pada tanggal 26 April 45, jadi 3 hari sebelum diresmikan badannya. Ya. Dari BPUPK itu diadakan sidang, masa sidang pertama itu tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sesudah itu masa reses. Jadi masa persidangannya itu hanya 29 Mei, 30 Mei, kemudian Mei ada tanggal 31 enggak? Nah, terakhir adalah 1 Juni. Nah, 1 Juni itulah nanti di sidang pertama hari terakhir Bung Karno pidato, ya. 29 Juni itu dimulai dari Mr. Sutarjo, ya. Mr. Sutarjo yang terkenal dengan petisinya itu mengatakan sesungguhnya kita belum siap untuk merdeka. Karena rakyat kita masih miskin, belum berpendidikan. Kita belum punya pabrik obat yang besar sehingga malaria belum bisa kita atasi dan lain-lain. Nah, nanti 1 Juni itu Bung Karno, ya, menjawab pidato Sutarjo itu. Kemerdekaan itu ibarat jembatan emas. Jembatan emas. Di mana keadaan yang saudara Tarjo itu inginkan, kita wujudkan. Saya ibaratkan seorang marhen. Seorang marhen itu mau kawin, tidak perlu punya rumah, punya kasur, punya sice yang mentul-mentul. Kalau sekarang sofa ya, sice gitu ya. Tapi seorang marhen punya selembar tikar dan sebuah bantal kawin. Gitu ya. Itu pidato 1 Juni salah satunya. Jadi tidak usah nunggu kita punya ini. Kemerdekaan itu sekarang. Ya. Di negara yang merdeka itulah kita bentuk apa yang digambarkan. Ya, Mr. Sutarjo bahkan mengatakan
Kita baru belajar pemerintahan baru dari satu negara, itu Belanda selama ini. Saya khawatir kita-kita ini nanti menjadi londo godong terhadap rakyat kita sendiri. Londo godong itu maksudnya perilakunya seperti londo menjajah rakyatnya, tapi namanya itu godong. Karena dulu orang Jawa kalau pulan itu disebut si waru, si dadap, gitu ya. Kalau kita pulan-pulana, jadi jenenge we waru dadap ning prilakune kaya kumpeni gitu loh. Itu maksud Master Sutarjo itu dengan sebutan londo godong. Nah, kalau kita nggak paham budaya Jawa, londo godong itu apa ya? Londo itu ya perilakunya kaya londo ning jane wong Jawa jenenge waru dadap gitu ya. Jadi itu bahasanya Sutarjo itu. Nah, itulah yang nanti dijawab oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni yang sangat fenomenal, yang berapi-api itu ya. Jadi itu mengenai Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, maka kita langsung ke Pancasila karena waktu terbatas ya. Dari 60 anggota yang berbicara mengusulkan tentang dasar negara itu hanya 23 orang. 23 orang yang mengusulkan dasar negara. Ya. Dari 23 orang itu 13 mengusulkan dasarnya negara Islam. Kemudian 5 orang dasarnya kebangsaan. 3 orang dasarnya adalah kerakyatan. 1 orang mengusulkan dasarnya budi suci. Ya, utusan dari Kadipaten Pakualaman, namanya Pangeran Suryo. Dia usul dasar negara ini adalah budi suci. Sedangkan ada 4 orang yang mengusulkan karena dia menjilat Jepang, dasarnya adalah Asia Timur Raya. Ya, jadi tipe penjilat itu yang seperti saudara Ngabalin itu banyak gitu ya. Itu selalu ada dalam setiap zaman ya. Jangan heran gitu ya. Selalu ada orang-orang seperti itu. Jadi di hadapan Jepang dia malah mengusulkan dasar negara adalah Asia Timur Raya. Maksudnya Jepang yang memimpin Asia, Jepang ya kan gitu ya. Pokoknya derek Jepang, pecah gesang derek Jepang, kira-kira begitu. Itu 4 orang yang mengusulkan. Tetapi kemudian ketika Soekarno telah bicara 1 Juni mengusulkan dasar negara adalah Pancasila ya, itu yang Soekarno mengatakan 5 dasar ya. Kalau tuan-tuan ya mau menerima kenapa Pancasila ya, bagi orang yang muslim ini adalah rukun Islam ya. Bagi orang-orang Jawa ini adalah pendawa 5 yang gitu. Maka Bung Karno itu kalau membuka pidato merdeka itu tangannya begini, kalau begini Megawati. Jadi merdeka itu begini karena ini adalah rukun Islam, ini sholat 5 waktu, ini pendawa 5. Jadi lihatlah foto-foto dan video Soekarno. Tidak pernah Soekarno pidato menggenggam begini. Soekarno merdeka itu tangannya membuka. Pancasila, rukun Islam, pendawa 5. Ya, ini Soekarno menjelaskan dalam pidato 1 Juni itu. Ya. Jadi saya kalau diundang di PDI, merdeka. Saya bilang, merdeka. Itu bukan Soekarnois. Kalau Soekarnois, merdeka. Kalau begini, Megawati. Anda ikut Soekarno atau Megawati? Kalau ternyata banyak yang ikut Bung Karno begini. Ya. Gitu, ya. Jadi ini simbol.
Nah, kemudian pidato Soekarno itu adalah pidato terakhir karena sesudah itu masa reses. Dalam masa reses ini dibentuklah panitia kecil untuk menunggu masa sidang pada bulan Juli yang akan datang. Tanggal 10 Juli akan ada sidang lagi. Ya. Maka dibentuklah panitia kecil. Panitia kecil itu terdiri dari 8 orang. 2 orang perwakilan Islam dan 6 orang perwakilan Hokokai, perwakilan kebangsaan. Ya. Tetapi Soekarno tahu persis ini tidak imbang. Maka di luar keputusan resmi rapat, Soekarno membentuk panitia kecil ini, dirubah perbandingannya 5 Muslim itu, yang 3 kebangsaan. Dimasukkan 1 non Muslim, Maramis, ya, gitu. Jadi Bung Karno ingin suara Muslim ini benar-benar didengar, maka komposisinya. Tapi ini tidak diakui oleh Jepang. Ya, yang diakui tadi yang komposisi 26. Maka pidato Bung Karno mengenai ini di dalam sidang kedua BPUPK menyatakan, di zaman gegap gempita seperti ini tuan-tuan masih berpikir formalitas. Ya, artinya resminya kan cuma 8 orang, yang 6 nasionalis, yang 2 ini kan yang resmi, yang ditunjuk oleh BPUPK resmi dalam rapat. Kenapa Soekarno mengambil keputusan itu tidak resmi? Nah, Soekarno menjawab, dalam suasana gegap gempita dalam perang Asia Timur Raya ini tuan-tuan masih berpikir formalitas, katanya. Masih berpikir tentang formalitas. Tidak penting formalitas, yang penting ini. Nah, kebetulan Ki Bagus Hatikusumo baru pulang ke Jogja, maka keanggotaan Ki Bagus diwakili oleh Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir. Karena waktu itu Kiai Kahar Muzakir sedang ada acara pertemuan Sanyo Kaikin, ya, tokoh-tokoh agama di Jakarta. Jadi mumpung lagi ada di Jakarta, diwakilkan, ya. Nah, diadakan rapat panitia kecil tanggal 8 Juni. 8 Juni 1945. Jadi pidato Bung Karno itu sidang terakhir. 8 Juni Soekarno mengadakan rapat panitia kecil untuk merumuskan Pancasila yang diusulkan tadi diterima atau tidak, kira-kira begitu. Tanggal 8 Juni itu, ya, utusan Islam mayoritas, ya, 5/4, 5/3, itu menghendaki Pancasila Soekarno itu urutannya diganti. 1, ketuhanan, tapi ditambah dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Titik. Ya. Dan urutan yang lain sama dengan Pancasila hari ini. Pada waktu itu kelompok kebangsaan menolak kalau ada kata-kata ketuhanan itu diterima, tapi tanpa keterangan, ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ajengan atau Kiai Sanusi dari Sukabumi, Jawa Barat, ulama Jawa Barat mengatakan,
Kami khawatir kalau ini tidak seperti ini dianggap menghina non-muslim. Karena kami meniru wet itu undang-undang dalam bahasa Belanda, wet Amerika tentang alkohol itu berlaku untuk semua orang. Artinya orang yang mengharamkan atau tidak alkohol itu semuanya menerima wet tentang larangan alkohol gitu. Jadi tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu. Persidangan itu buntu. Artinya tidak ada kompromi antara kelompok sekuler dan kelompok Islam. Sampai-sampai Kahar Muzakir itu menggebrak meja dengan keras dan menyatakan kami kelompok Islam akan mundur, tidak ikut lagi BPUPK kalau ini tidak diterima. Tegas Kahar Muzakir. Jadi kalau dirubah kalimat dengan kewajiban dan syariat Islam ini tidak diterima, kelompok Islam tidak akan bergabung seterusnya, keluar dari BPUPK. Bung Karno kita skors dulu, menunggu waktu zuhur. Mudah-mudahan nanti kita dapat irhas ketika sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan irhas kepada kita ketika sholat zuhur. Irhas itu semacam ilham gitu ya. Maka sesudah sholat zuhur dibuka lagi, ternyata Soekarno mendapat irhas. Apa? Ditambah kalimat dua kata, bagi pemeluknya, ya. Jadi rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik, jalan tengahnya oleh Soekarno ditambah dengan kalimat bagi pemeluknya. Itu diterima semua pihak. Soekarno berbahagia sekali dan ini nanti akan dibawa di dalam sidang pleno tanggal 22 Juni. Jadi karena Piagam Jakarta yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu yang merumuskan Bung Karno sebagai kompromi antara kelompok Jawa Hokokai dan kelompok Masyumi, kelompok sekuler dan kelompok nasionalis, kelompok Islam. Maka Soekarno adalah satu-satunya orang yang paling konsisten terhadap Piagam Jakarta. Itu diakui oleh Prawoto Mangkusasmito, pimpinan Partai Masyumi yang terakhir. Jadi dia mengakui bahwa Bung Karno itu satu-satunya tokoh yang paling konsisten memegang perjanjian luhur, yaitu Piagam Jakarta. Ini terbukti, ya. Ketika kemudian tanggal 22 Juni sidang pleno itu diterima secara bulat, pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itu pada alinea yang keempat tentang dasar negara disebut negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka ketika tanggal 17 Agustus sore Bung Hatta didatangi oleh Opsir Kaikun Laksamana Maida mengatakan ada utusan dari Indonesia Timur menolak kalau kalimat itu tidak dihapuskan, mereka tidak mau bergabung dengan Indonesia. Nah, Bung Hatta kemudian melakukan lobby-lobby. Pertama yang didekati adalah Teuku Muhammad Hasan, anggota BPUPK dari Aceh. Meskipun dia keturunan Ole Balang, bukan keturunan ulama, tapi mewakili Aceh, kira-kira suara umat Islam Aceh gitu ya. Itu. Nah, Tengku Muhammad Hasan ini diminta untuk lobby kepada para perwakilan Islam ini agar mau mencoret 7 kata. Jadi
pencoretan 7 kata itu peran penting Hatta dan Teuku Muhammad Hasan. Ya. Bung Karno menolak. Bung Karno sudah konsisten ini Piagam Jakarta ini. Ya. Tetapi rapat tanggal 18 Agustus pagi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya PPKI, di situ diadakan rapat untuk segera mengumumkan deklarasi kemerdekaan. Jadi 17 Agustus kan baru proklamasi, belum deklarasi. Ya. Karena sebetulnya 17 Agustus itu mau deklarasi. Tapi karena teksnya itu diketik Sayuti Melik, rapat itu sampai jam 3 malam, menjelang sahur baru dibubarkan habis tarweh. Karena itu bulan Ramadan ya. Habis tarweh sampai jelang sahur pulang. Jam 9 itu Sayuti Melik baru bangun, kesusu, dicari nggak ketemu. Sehingga akhirnya deklarasi itu tidak bisa didapatkan. Akhirnya Soekarno membuat dengan tulisan tangan sendiri teks namanya proklamasi. Deklarasinya besok kalau sudah ketemu, besok paginya gitu loh. Ya. Maka dari teks yang mau dibaca itu hanya menjadi sederhana saja. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. 05 itu karena waktu itu tahun 2605 Jepang, masih pakai kalender Jepang. Kalau Anda melihat di TV, kalau 17 Agustus diputar fotonya Bung Karno, Bung Hatta, baca teks itu Bung Karno, suara asli Bung Karno, tapi terakhir kalimat Jakarta 17 Agustus 1945 itu suaranya direkam di RRI tahun 1952. Memang suara asli Bung Karno, tapi bukan suara asli waktu proklamasi. Itu direkam pada tahun 52 di RRI. Ya. Karena aslinya adalah Jakarta 17 ya, hari bulan 8 tahun 05. Itu naskah aslinya begitu, bunyi aslinya juga begitu. Nah, deklarasi itu adalah pembacaan mukaddimah. Nah, maka setelah ditemukan, dirapatkan. Jadi enggak ini dibaca karena ada keberatan. Akhirnya tokoh-tokoh itu dibujuk. Yang pertama dibujuk adalah Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim, ya kalau itu di dalam pembukaan dihapus kewajiban menjalankan syariat, saya usul di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan untuk menjamin hati umat Islam adalah Islam adalah agama resmi negara. Itu usulan Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Dia mengusulkan kalau itu dicoret dengan kewajiban tapi dimasukkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 pernyataan bahwa Islam adalah agama resmi negara. Ya. Tapi semuanya belum berani memutuskan karena tokoh sentralnya belum hadir waktu itu, yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo. Karena Ki Bagus ini pendiri Masumi, dia yang pegang bintang Ratna Suci. Nah, maka penentunya Ki Bagus dari kalangan Islam ini. Maka ketika Ki Bagus sudah datang, Ki Bagus mengatakan, kami dulu memutuskan tidak sekedar menggunakan akal, kami melakukan dengan istikharah. Maka saya minta waktu untuk istikharah dulu. Dan ternyata Ki Bagus istikharah sampai 7 kali. Jadi 2 rakaat 7 kali. Baru kemudian dia mengatakan, baiklah, agar negara ini segera terwujud seperti janji Bung Hatta, karena dalam lobi Bung Hatta menjanjikan apa? Diterima saja dulu.
Karena undang-undang dasar ini kan sementara. Nanti setelah pemilu MPR membuat undang dasar baru, perjuangkan di situ. Nah, tetapi Ki Bagus minta syarat. Apa? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret, tapi ditambah kata yang Maha Esa. Karena yang Maha Esa itu adalah tauhid. Tauhid itu lebih penting daripada syariat, gitu. Letakkan di situ. Nah, maka ketika Ki Bagus sudah menerima, itulah yang kemudian menjadi rumusan resmi pada tanggal 18 Agustus itu. Itu Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berbunyi, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang nanti di dalam aturan peralihan dan aturan tambahan Undang-Undang Dasar 45 kan disebut, apabila telah selesai Perang Asia Timur Raya akan diadakan satu pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante yang akan menentukan Undang-Undang Dasar yang baku. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini dianggap Undang-Undang Dasar sementara saja. Nanti Undang-Undang Dasar yang baku dibentuk melalui pemilu, yang pemilu itu memilih anggota Dewan Konstituante yang akan membentuk konstitusi negara, gitu ya. Jadi diberi janji ini, ya. Dan itu nanti dilaksanakan pemilu konstituante itu tahun 1955, ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara yang sah itu adalah Pancasila 18 Agustus. Pancasila yang tidak mengakui berlakunya syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, jadi tidak ada kesempatan orang Islam melaksanakan syariat Islam kalau Pancasila kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 versi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tertutup pintu melaksanakan syariat Islam. Tapi kemudian tahun 48 terjadi apa? Pendudukan Belanda lagi setelah ibu kota pindah ke Jogja, ya. 19 Desember 48 dan berakhir 29 Juni 49 dengan Jogja kembali, dan 30 Juni ada proklamasi kemerdekaan negara kita, tapi negara Republik Indonesia Syarikat, ya, RS, Republik Indonesia Syarikat. Nah, pada saat itu dibuatlah Undang-Undang Dasar RIS, ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 nggak berlaku, diganti dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Tapi pembukaan Undang-Undang Dasarnya tidak berubah, tetap. Cuman isi pasal-pasalnya berbeda, terutama tentang bentuk negara, karena negara itu menjadi negara serikat. Muncullah kemudian Republik Pasundan, Republik Jawa Timur, Republik Madura, ya, Republik Kalimantan dan lain sebagainya, yang nanti atas jasa Monsinyur Muhammad Natsir, ketua Dewan, pendiri Dewan Dakwah, ya, itu beliau mengusulkan pembubaran RIS melalui mosi integral, ya, namanya mosi integral, tanggal 30 Maret 1950. Muhammad Natsir berbincang dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya, kalau kita masih Republik Serikat ini mudah dipecah belah, ya, nanti banyak yang memisahkan diri. Nah, Sri Sultan sepakat dengan Muhammad Natsir. Muhammad Natsir sebagai anggota parlemen, kemudian dia mengajukan mosi
namanya mosi integral, yaitu pembubaran RIS kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi kalau orang sekarang ngomong NKRI harga mati, ya, dulu itu pembela RIS semua itu. Yang mengusulkan kembali NKRI adalah Muhammad Natsir dengan mosi integral. Pertama kali mosinya itu didukung oleh DPRD Kota Sukabumi. Karena Sukabumi ada tokohnya, yaitu Ajengan Sanusi, ya. Maka segera DPRD itu menyatakan kami keluar dari Republik Pasundan. Kami bergabung dengan Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Waktu itu Republik Indonesia yang diproklamasikan 45 itu hanya satu bagian, ibu kotanya di Jogja, presidennya namanya Mr. Asaat. Cuman dia pekewo dengan Bung Karno ya presiden, Mr. Asaat lebih suka disebut acting presiden. Ya, itu. Hanya sebagai acting presiden. Nah, itulah yang memulai pembangunan Masjid Syuhada. Ya, itu Mr. Asaat. Ya. Nah, masyarakat ini tidak disebut sebagai presiden RI, hanya disebut sebagai acting presiden. Ya. Nah, sesudah Sukabumi disusul kemudian oleh DPRD Malang. DPRD Malang, ya, karena Malang itu Muhammadiyahnya kuat, nah di sana didorong untuk ikut keluar dari Republik Indonesia Jawa Timur bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya susul menyusul, maka kemudian diterima semuanya, dihapuskan RIS kembali ke NKRI. Maka konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar RIS dianggap tidak berlaku. Dibuatlah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, ya, dikenal sebagai UUDS 1950. Isi pembukaannya sama persis, tidak dirubah. Pasal-pasalnya karena didominasi oleh pemikiran Bung Hatta waktu itu, maka tentang hak asasi itu banyak sekali diatur di situ. Ya, pasalnya sangat banyak. Terutama perlindungan kebebasan berbicara dan macam-macam itu, ya, sangat pro hak asasi. Karena nunggu apa? Kenapa disebut Undang-Undang Dasar sementara? Karena akan segera ada pemilu. Pemilu memilih Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Maka Undang-Undang Dasar setelah RIS disebut UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Tetapi ternyata dalam pemilihan Dewan Konstituante pemilu 55 itu perolehan suara terbanyak adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI yang tokohnya Bung Karno. Ya, nomor 2 adalah Partai Masyumi Muhammad Natsir. Kemudian perolehan ketiga adalah Nahdlatul Ulama Partai NU, karena waktu itu NU sudah keluar dari Masyumi dengan pimpinan Kiai Wahab Hasbullah. Ya. Dan perolehan kursi keempat adalah PKI mendapatkan 16 juta suara. Dan PKI mendapat 16 juta suara karena pergerakan wanita yang namanya Gerwani. Gerwani itu tadinya seperti PKK gitu, umum. Tapi menjelang pemilu 55, pimpinan pusat Gerwani menyatakan Gerwani adalah sayap perempuan dari PKI. Nah, jadi sebenarnya Gerwani itu masuk hanya menjelang pemilu, dan pimpinan Gerwani mendudukkan 6 orang anggota Gerwani menjadi anggota konstituante, perempuannya, ya. Gitu. Jadi kalau nggak ada Gerwani mungkin PKI suaranya nggak sebanyak itu, karena ibu-ibu itu kan efektif sekali ya. Jadi ya Gerwani itu bergabung dengan PKI dan perolehan suaranya kemudian memperoleh sangat banyak. Ini pengakuan
ya pimpinan Gerwani ya. Jadi kalau kami nggak bergabung dengan PKI, PKI mungkin suaranya nggak sebanyak, ya. Karena kami sampai ke desa-desa, ya. Ya semacam PKK itulah kalau sekarang ini ya. Nah kemudian singkatnya di dalam sidang Dewan Konstituante ini ada dua aliran. Satu ingin negara ini ya yang belum selesai itu cuma 10%. 90% pasal-pasal itu sudah clear, selesai konsepnya. Yang belum selesai itu hanya tentang dasar negara. Ya, ada dua. Satu, apakah Indonesia akan berdasar Islam? Itu usulan dari partai-partai Islam termasuk Masyumi dan NU ya, serta partai kecil lainnya. Ya, karena di Dewan Konstituante ini ada satu fraksi, tapi anggotanya cuma satu orang, tapi satu fraksi, karena dia memperoleh suara sebanyak suara fraksi, tapi dia perorangan, satu orang saja, namanya Mr. Hazairin, Profesor Hazairin. Jadi nama fraksinya fraksi Hazairin. Nah, orangnya satu, tapi suaranya sebanyak satu fraksi, karena perolehan suara Hazairin itu banyak sekali sebesar suara fraksi. Jadi meskipun satu orang, suaranya satu fraksi, disebut fraksi Hazairin. Ya, itu di kemudian hari jadi profesor ahli hukum ya, Profesor Hazairin. Ya, ini istimewa ini, satu orang dapat suara satu fraksi. Ya. Ini orang dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya. Dia bergabung dengan Masyumi NU mengusulkan dasar negara adalah Islam. PKI karena kecil, dia bergabung dengan PNI. Yang penting berhadapan dengan Masyumi menang, gitu, ya. Nah, dia berpihak mengusulkan dasar negaranya seperti diusulkan oleh PNI Pancasila. Jadi di dalam Dewan Konstituante itu perdebatan yang belum selesai tinggal tentang dasar negara. Apakah negara Indonesia akan berdasar Islam atau akan berdasar Pancasila. Sampai akhirnya Mr. Wilopo sebagai Ketua Dewan Konstituante ya dari PNI akan mengambil keputusan secara voting karena tidak ada kompromi. Nah, dalam situasi seperti itu TNI dalam hal ini ya Nasution khawatir ini voting yang menang Islam juga pasti rusuh ya, tidak puas yang PKI dan PNI, yang menang yang Pancasila juga yang Islam tidak akan terima. Sementara kita masih menghadapi ancaman dari luar, maka Nasution bergegas menemui Bung Karno ya, karena Bung Karno lagi menikmati bulan madu dengan istri barunya Naoko Nemoto ya, seorang gadis dari Jepang yang kemudian diberi nama Ratnasari Dewi gitu ya. Jadi Bung Karno nggak begitu peduli sidang-sidang itu, dia sedang bulan madu. Nasution ini khawatir sekali, wah ini bangsa kita ini bisa pecah. Maka Nasution mengambil inisiatif atas nama TNI minta Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang segera mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan konstituante. Jangan sampai voting, kalau voting nanti yang menang Islam ya gegeran, yang menang Pancasila ya gegeran. Ini negara kita pecah, TNI tidak mau negara ini pecah. Itu Nasution setengah memaksa kepada Presiden Soekarno untuk segera mengeluarkan dekret. Ini bedanya. Dekretnya Soekarno didukung dulu oleh tentara, dekretnya Gus Dur tidak didukung tentara. Jadi Gus Dur yang harus keluar dari istana, ya, karena Riyamizat Riyakudu waktu itu tidak mau mendukung, ya, itu. Ya. Sementara dekretnya Bung Karno didukung oleh TNI karena yang ngusul malah TNI.
ya, melalui Nasution. Tapi sekali lagi, Soekarno itu orang yang memegang teguh perjanjian luhur. Maka dekret Presiden 5 Juli 59 dinyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi satu kesatuan dengan konstitusi tersebut. Nah, itu ya, ini konsistensi Soekarno teruji. Maka hari ini Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku bukan Undang-Undang Dasar 45 yang diumumkan tanggal 18 Agustus, tetapi Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku sampai hari ini adalah Undang-Undang versi Presiden 5 Juli 59 yang diberikan ruang bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka sekarang memperjuangkan syariat Islam adalah konstitusional. Kalau kita memakai Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus, memperjuangkan Piagam Jakarta tidak ada jalan. Tapi kalau kita memakai Undang-Undang Dasar versi 5 Juli 59, kita bisa memperjuangkan syariat Islam berlaku bagi pemeluknya. Oleh karena itu, mulai dari tahun 74, syariat Islam di bidang perkawinan dijalankan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Ya, bahwa pernikahan hanya sah dilakukan berdasarkan agamanya. Islam kemudian mengeluarkan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam melalui fatwa MUI dinyatakan sebagai syariat Islam dalam hal keluarga yang berlaku di Indonesia. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia sampai hari ini adalah sumber hukum positif bagi undang-undang Indonesia, ya. Nah, jadi kalau fatwa ulama, fatwa MUI ini bukan sumber hukum positif, ya tidak bisa kita dalam pengadilan agama menggunakan kompilasi hukum Islam. Ya, saya sempat berdiskusi dengan Mahkamah Agung sebagai tim ahli pusat di Pancasila ketika menjelang persidangan Ahok. Maka hakim dari Mahkamah Agung berani menggunakan pendapat keagamaan MUI untuk memvonis Ahok bersalah dan dihukum 2 tahun. Sekalipun jaksa hanya menuntut hukum percobaan, maka geger itu disebut sebagai putusan yang ultra petita. Putusannya itu melampaui tuntutan. Wong cuman dituntut hukuman percobaan kok vonisnya dihukum langsung 2 tahun, langsung masuk penjara. Karena hakim berpendapat fatwa MUI bahkan di atas fatwa adalah sumber hukum positif. Ya. Ini artinya syariat Islam berjalan di Indonesia. Muncullah syariat Islam dalam undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang sukuk syariah, undang-undang perbankan syariah, undang-undang ekonomi syariah. Yang belum bisa dirumuskan oleh umat Islam adalah hukum pidana Islam atau jinayat. Karena dilemanya apa? Nah, kalau terjadi kejahatan, pelakunya muslim, korbannya non-muslim. Ini gimana? Atau pelakunya non-muslim, korbannya muslim. Ini memerlukan waktu untuk mengambil kesimpulan. Bodoh! Kalau orang mengatakan di Indonesia tidak boleh memperjuangkan syariat Islam. Boleh! Cuman kita belum mampu membuat rumusan tentang pidana ini. Ya, Badan Pembina Hukum Nasional ini sedang memproses mengganti KUHP. Tapi yang teriak-teriak tegakkan syariat, tidak pernah memberikan konsep bagaimana ini pelaksanaan syariat Islam dalam hukum pidana. Bagaimana hukum acaranya? Satu contoh begini, orang berzina
dirajam. Itu kan hukum maksimal. Ya, ini saya masih ingat betul kuliah ya Kiai Haji Ahmad Azhar Basir sebagai dosen saya di Fakultas Hukum UI, dia dosen syariat, mengajarkan satu contoh. Jadi pembuktian zina kalau sampai dirajam itu ada syarat. Apa? 4 orang saksi itu melihat masuknya timba dalam sumurnya. Gitu, ya. Jadi kalau tidak itu tidak bisa dihukum rajam. Hukumnya mendekati zina. Jadi mungkin cambuk, mungkin apa. Rajam itu adalah hukum maksimal dengan syarat hukum acaranya itu kalau 4 saksi ini benar-benar menyaksikan masuknya timba dalam sumurnya. Lah kan susah, ada orang satu lihat, ayo, sudah selesai. Ya. Nah, ini yang diperlukan pemikiran-pemikiran Islam dalam teknis melaksanakan syariat jinayat ini di dalam hukum acara. Ini tidak pernah Fakultas Hukum UII, UMY tidak pernah mengkaji bagaimana ini bisa dijalankan di tengah masyarakat yang majemuk. Kan gitu. Goblok! Kita teriak-teriak nggak bisa menegakkan. Sudah syariat Islam itu 90% sudah ditegakkan. Yang belum hanya hudud, jinayat, hanya hukum pidana. Dan itu karena belum ada konsep dari kita di dalam sistem acaranya. Apakah menegakkan pidana itu perlu penjara? Loh kan zaman Nabi gak ada penjara. Pencuri saya ini potong tangan, ini zina dirajam, mati dikisos, kan tidak memerlukan penjara. Lah dalam masa dia ditangkap menunggu ini bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya. Ini perlu teknis yang namanya hukum acara pidananya disusun. Jadi tidak ada larangan sesudah dekret Presiden 5 Juli 59 sampai sekarang umat Islam menegakkan syariat Islam. Itu hak konstitusi. Itu karena Bung Karno adalah tokoh yang menurut Prawoto Mangkusismito paling konsisten dengan perjanjian luhur, gentleman agreement, ya, yaitu Piagam Jakarta. Ini kadang-kadang orang keliru, dikira Bung Karno itu anti Piagam Jakarta, dikira yang merumuskan Piagam Jakarta itu kelompok Islam. Ya bahkan pasal 6 ayat 1 tentang presiden itu bukan usulan suara Islam. Yang mengusulkan perwakilan Pangreh Praja namanya Raden Partarikrama. Dari Kediri dia mengusulkan presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam. Itu bukan usulan ulama, usulan seorang Pangreh Praja yang namanya Raden Partarikrama. Ya, nah saya bicara ini karena sumber saya adalah sumber primer. Saya adalah mempelajari dokumentasi notulen rapat-rapat BPUPK dan rapat-rapat panitia kecil. Ya. Bukan dari membaca buku-buku yang lain. Jadi saya menekuni membaca notulasi. Saya sekarang lagi mempelajari notulasi rapat-rapat organisasi dari Budi Utomo, Serikat Islam, Yong Yafa, Yong Islamiten Bond, yang itu disertasi seorang ahli sejarah Belanda, Van Meert, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah Dengan Semangat Berkobar. Jadi dia itu bisa menghimpun notulasi anggaran dasarnya Budi Utomo kayak apa, anggaran dasarnya Serikat Islam. Nah, kalau belajar sejarah itu kalau bagus pada sumber primer, ya, karena otentik gitu. Jadi jangan sampai kita salah, makanya ketegangan kita misalnya dengan PDIP itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita bisa kembali mendudukkan itu pendapat Soekarno. Trisila, Ekasila itu kan Soekarno sebelum menemukan kompromi tanggal 8 Juni dan sebelum Piagam Jakarta. Soekarno adalah pembela utama Piagam Jakarta
dan dibuktikan dengan dekret presidennya yang 5 Juli 59, Bung Karno memberi ruang karena dia ingat perjanjiannya kepada Muslim, yaitu bahwa Piagam Jakarta menjiwai isi dan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Ya. Ini, jadi Anda mungkin kalau Anda terjun di bidang politik jangan ngomong tanpa dasar ya. Gitu. Jadi Soekarno itu justru pembela paling konsisten terhadap Piagam Jakarta dan itu diakui oleh pimpinan Masyumi yang terakhir membubarkan diri sebelum dibubarkan oleh Presiden, yaitu Prawoto Mangkusasmito. Ya. Nah ini, jadi Piagam Jakarta sampai hari ini berlaku menjiwai konstitusi itu. Atas jasa Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Jadi jangan dianggap Soekarno itu masih berpegangan pada Trisila Ekasila. Itu orang PDI bodoh. Kon maca sejarah itu. Bodoh kalau memperjuangkan. Wong Soekarno sendiri memperjuangkan tegaknya Piagam Jakarta. Soekarno tidak memperjuangkan Trisila dan Ekasila. Perjuangan Soekarno adalah melaksanakan perjanjian luhur, gentleman agreement dalam bahasanya Muhammad Yamin, atau disebut Jakarta Charter karena itu dilahirkan di Jakarta dan dibuktikan dengan langkah politik Bung Karno terakhir menerbitkan dekret presiden 5 Juli 59. Ini jangan salah peta ya, jangan salah peta. Jadi kalau Anda berhadapan dengan teman-teman PDI nasionalis, Anda goblok. Bung Karno itu pendukung Piagam Jakarta, konsisten memperjuangkan itu. Yang menghapus 7 kata itu Muhammad Hatta atas desakan Laksamana Maeda. Tapi dalam perdebatan itu Bung Karno masih memegang teguh perjanjian luhur itu. Ya. Jadi ini mungkin karena dulu Pak Harto ketika Bung Karno jatuh ingin membuat kebencian rakyat Islam kepada Soekarno, maka dikesankan seakan-akan Soekarno itu anti syariat Islam. Nah sekarang kenapa Bung Karno membangun Nasakom? Itu, ini nanti belum saya jelaskan ya. Karena tahun 1926 itu Soekarno itu sudah punya gambaran. Ada 3 semangat yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Islamisme, nasionalisme, dan Marxisme. Bukan komunisme ya. Itu 1926 pemikiran Soekarno itu. Karena waktu itu Marxisme di Indonesia bukan ateis. Karena 1926 itu Tan Malaka yang jadi pelarian itu menghadiri konferensi komunis internasional di Moskow. Dia menyampaikan laporan kepada pimpinan pusat komunis internasional di Moskow bahwa di Indonesia ada 850.000 kader Serikat Islam. 30% diantaranya kader komunis aktif. Bolehkah kami kaum komunis bekerja sama membuat revolusi Indonesia dengan kaum muslimin? Maka pertanyaan Tan Malaka itu dijawab dengan doktrin Sidanov. Sebelumnya berlaku doktrin Trimitov. Nah, 1927 sebagai jawaban atas pertanyaan Tan Malaka ini, komunis internasional Lenin, ya pimpinannya Vladimir Ilyich Lenin mengeluarkan doktrin Sidanov yang berbunyi, kaum muslimin adalah borjuis, bagian dari lawan kita. Maka dilarang bekerja sama dengan kaum muslimin, maka segeralah Partai Komunis Hindia Belanda, sebelum itu namanya belum Indonesia, segeralah mengajarkan ateisme untuk kader-kader komunis. Tan Malaka tidak setuju karena Tan Malaka ini orang Minang yang agamanya kuat.
maka dia keluar dari Partai Komunis Hindia Belanda. Jadi karena dia Marxis tapi bukan ateis. Tan Malaka kemudian mendirikan PARI, Partai Rakyat Indonesia, tahun 1930. Tapi karena PARI ini perjuangan radikal menuntut kemerdekaan Indonesia, oleh pemerintah Hindia Belanda PARI dibubarkan. Tan Malaka sebagai politisi tangguh buat partai lagi, namanya Parindra, Partai Indonesia Raya. Jadi Partai Indonesia dibubarkan, membentuk Partai Indonesia Raya, jadi lebih besar. Ya, Parindra ini karena perjuangannya masih dianggap juga bertentangan dengan konstitusi Hindia Belanda, Parindra dibubarkan. Tidak putus semangat, Tan Malaka mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia, disingkat Gerindra. Kadernya antara lain Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya Prabowo, Sujatmoko, Adam Malik, Iwa Kusuma Sumantri, Sukarni, Latif Indraningrat. Nah, maka nanti setelah Tan Malaka ditembak mati oleh tentara, maka kemudian Sumitro Joyo Hadikusumo, Sahrir, ya, Sujatmoko mendirikan PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan Sumitro bapaknya Pak Prabowo itu jadi ketua umum. Jadi dasarnya adalah Marxisme tapi bukan ateis. Sedangkan yang muda-muda seperti Sukarni, Adam Malik, Khairul Saleh, Latif Indraningrat mendirikan Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, ya, Murba. Jadi Marxisme Indonesia itu pecah. Yang PKI dilanjutkan nanti oleh Musso, waktu itu mengaku namanya Suripto, ya. Kemudian Semaun, Darsono dan lain sebagainya. Tetapi Tan Malaka sudah keluar dari pimpinan karena tidak setuju ateisme. Lah, Soekarno itu adalah muridnya, kadernya Tan Malaka. Maka waktu mau proklamasi itu sebetulnya Bung Karno mencari Tan Malaka, diminta Tan Malaka yang baca deklarasi kemerdekaan. Soekarno itu merasa Tan Malaka itu seniornya, ya, itu. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo itu memimpin Gerindra, ya Gerindra itu bukan gerakan baru, itu sudah 19 sudah ada Gerindra, ya, asasnya adalah Marxisme Indonesia, ya, tapi bukan komunis ateis, ya. Ya, kemudian Murba itu tahun 71, waktu 10 partai itu masih ada namanya Partai Murba, itu tokohnya Adam Malik yang nanti menjadi Menteri Luar Negeri yang sangat populer, terakhir jadi Wakil Presiden, ya. Itu tokoh Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Asasnya apa? Marxis juga, tapi Marxis yang agamis. Marxis, kalau yang sosialis itu Sumitro. Jadi yang namanya sosialis demokrat itu kalau teori ideologi itu komunis muda sesungguhnya. Karena komunis masuk pertama 1913 itu pakai nama ISDB, Indische Sosial Demokratische Vereniging. Ya. Jadi kalau kemarin muncul Sosdem, Sosdem itu sudah ada 1913, ketuanya Dr. Snevely. Ya, Snevely ini memang didatangkan oleh pemerintah Belanda untuk memecah Serikat Islam. Ya, dengan pesa analisis revolusi Marxisme. Nah, maka dia diletakkan di Semarang karena Semarang itu pusat pergerakan buruh, terutama buruh transportasi. Karena dulu pusat kereta api itu di Semarang. Kereta api dulu yang banyak dikelola swasta, namanya NIS, Netherlands Indies Spoorwagen. Kantor pusatnya di Lawang Sewu, Semarang itu. Nah, baru kemudian pemerintah Hindia Belanda membangun kereta api pemerintah, namanya SS, ya, Staatspoorwagen. Itu dimulai dari pembangunan rel kereta api dari Tugu ke Maos Cilacap sejauh 135 km.
Maka stasiun Tugu itu peronnya dua. Peron utara itu dulu milik NIS, peron selatan itu milik SS. Ya, itu. Maka kemudian dua-duanya ini dinasionalisasi di masa kita merdeka menjadi dulu namanya PNKA, Perusahaan Nasional Kereta Api. Kemudian dirubah jadi PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Itu dinasionalisasi. Sama dengan listrik. Dulu perusahaan Belanda namanya ANIM itu Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai, perusahaan umum listrik Hindia Belanda. Jadi kalau orang tua nyebut dulu lampu ANIM, nah ANIM itu nama perusahaannya karena di tiangnya ini ada tulisannya ANIM, ya, ANIM Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai, itu singkatannya ANIM. Maka ketika merdeka menjadi PLN, ya. Ya, saya kira ini cukup ya. Jadi kita jangan ragu-ragu menyuarakan syariat Islam untuk dilaksanakan di Indonesia, tapi mari kita secara cerdas membuat rumusan yang belum tadi. Yang belum adalah pidana. Nah, bagaimana ini harus dikaji secara serius, jadi jangan hanya teriak, tegakkan syariat, tegakkan syariat. Loh, syariat ini sudah tegak, yang belum hanya jinayat. Lah, jinayat mana konsepmu? Itu loh, itu yang penting. Ya, nah ini belum ada yang menekuni secara khusus bagaimana syariat hudud atau jinayat ini bisa diperlakukan di tengah masyarakat yang majemuk. Ini perlu pemikiran, karena Mesir gagap di situ. Ketika ahli fikih kita yang terkenal, ya, yang sekarang di Qatar, Yusuf Qaradawi mengajukan perubahan konstitusi Mesir. Yusuf Qaradawi mengusulkan bagi orang Yahudi berlaku hukum Talmud, bagi orang Kristen Koptik berlaku kanonik, dan bagi orang Islam berlaku Al-Quran dan Sunnah. Itu ternyata ditolak oleh militer, ya, karena akan memecah belah bangsa. Maka dengan alasan itu diturunkannya Presiden Morsi. Militer itu sama dengan pemikiran Nasution waktu itu sebetulnya. Mungkin niru Nasution mungkin, ya. Jadi Morsi itu mungkin niru Nasution, tidak ingin rakyat dibagi-bagi gitu, ya. Nah, ya, jadi maka muncullah itu Asisi itu menolak konstitusi baru yang diusung oleh Ikhwan melalui fatwanya Yusuf Qaradawi. Akhirnya Yusuf Qaradawi kan lari ke Qatar karena menjadi buron dari Asisi, ya. Jadi Yusuf Qaradawi itu bagaimana di Mesir yang majemuk, maka ditawarkan tadi, ya itu kalau orang Yahudi ya biar memakai Talmud, ya, kalau orang Kristen Koptik pakai kanonik, hukum Katolik, tapi orang Islam biar menggunakan syariat Islam. Nah, militer menganggap ini memecah belah bangsa Mesir. Dengan isu itu Morsi diturunkan gitu loh. Jadi ini mari kita belajar secara lebih luas, ya. Maka kita harus punya alternatif. Bagaimana syariat jinayat ini karena menyangkut ruang publik perlu kita cermat, ya. Saya kira kalau Anda mau terjun di politik, ini menjadi sangat penting, ya. Teknik untuk legislasi itu menjadi sangat penting. Penyusunan undang-undang itu memerlukan wawasan yang luas. Jadi nggak bisa berharap dari Mulan Jamila, Krisdayanti, kan susah itu diharapkan muncul sebuah produk legislatif yang berkualitas, ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Saya tidak komen, saya langsung kasih kesempatan dari sisi sebelah utara satu, dari sisi tengah satu, dari sini satu, dari sini. Baik, tiga dulu. Langsung silakan Pak Zidni. Singkat ya. Terima kasih atas waktunya. Karena tadi Pak Zaitun menyebutkan Nasakom, saya jadi ingat rasa penasaran saya tentang bagaimana sebenarnya konsep Nasakom menurut Soekarno gitu ya.
apakah memang Soekarno ini juga ingin mengakomodir komunisme atau bagaimana gitu ya? Terima kasih. Ya, tiga kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya, yang pertama adalah Partai Komunis yang tadi adalah asalnya dari Marxis, yang Marxis itu tidak ateis. Nah, kemudian pecah menjadi Murba dan yang ateis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Islam itu berada di situ dan juga merasa nyaman, padahal ini bertolak belakang. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Singkatnya, tadi kan merunut sejarah. Kalau menggagas masa depan dalam konteks kekinian, sekarang ada kemarin lontaran BPIP bahwa musuh Pancasila adalah agama. Terus ada RUU HIP. Terus kemudian, nah sekarang ini anak muda kan pada gelisah. Jangan sampai terjadi garong tadi ya, gabungan rojulun ngamuk. Artinya nggak jelas malah ngamuk. Nah ini sebenarnya mau seperti apa pemetaannya, dan dalam konteks kekinian sama menggagas ke depan seperti apa seharusnya? Maturun. Baik, jadi pemikiran Soekarno itu tentang Nasakom itu dimulai 1926. Karena Soekarno punya pikiran pergerakan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu ada 3 unsur. Islamistis, nasionalistis, marxistis. Maka ini harus jadi satu. Itu, ya. Tapi kemudian Marxisme ini kan jadi Partai Komunis. Tapi Soekarno punya keyakinan ketokohannya akan bisa menaklukkan dan mengalahkan komunis. Maka jangan dimusuhi. Dirangkul saja, diarahkan, ya. Karena Soekarno ini kan terlalu pede tentang itu, ya. Jadi dia sudah ngomong ketika diingatkan oleh Idham Khalid, ya. Pak Idham Khalid kan itu diminta untuk mendukung Soekarno. Idham Khalid tidak bisa karena PKI begini. Kamu itu sudah terpengaruh oleh ekstremisnya orang-orang Masyumi. Yakinlah saya bisa menaklukkan orang-orang PKI itu. Nah, jadi Bung Karno itu terlalu yakin bahwa semuanya itu bisa diatasi. Ini kelemahan Bung Karno itu terlalu pede. Ya. Sementara PKI memanfaatkan ketika dirangkul oleh Soekarno ini dalam ulang tahun PKI kan Soekarno mengatakan dudu sanak dudu kadang yen mati aku melu kelangan, ya. Karena PKI ini progresif revolusioner, ya. Nah kita harus ingat PKI itu punya strategi yang hebat, namanya MKTB. MKTB itu singkatan metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Yang pertama adalah bekerja intensif di kalangan musuh. Wah ini yang hebat sekali nih ya. Jadi kader-kader inti PKI itu akan diperintahkan bekerja intensif di kalangan musuh. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah membangun kekuatan progresif revolusioner di desa. Dan yang ketiga adalah membangun kekuatan progresif revolusioner di perkotaan. Nah, langkah bekerja intensif di kalangan musuh itu yang pertama adalah melakukan infiltrasi, menyusup ke organisasi musuhnya. Jadi kader intinya
itu disuruh menyusup organisasi lawan. Maka kader-kader inti PKI tidak pernah ditampilkan di muka publik. Jadi kalau dia menyusup nggak ketahuan kalau dia tokoh PKI. Ini yang tahu hanya CC, Komite Sentral. Ya. Kemudian langkah yang kedua, melakukan asosiasi, menggalang orang-orang yang bisa diajak sepaham di dalam organisasi musuhnya. Langkah yang ketiga disebut kontradiksi, mengupayakan terjadi perpecahan dalam organisasi musuhnya. Dan yang keempat adalah kooptasi, mengambil alih pimpinan organisasi musuhnya. Nah, ini yang disebut bekerja intensif di kalangan musuh. Angkatan darat bisa disusupi. Ya, seorang mayor yang namanya Untung Samsuri yang kebetulan menonjol dalam operasi Mandala ke Irian Barat, mendapat penghargaan bintang Mandala. Ini dia jadi komandan Bekang, pangkatnya mayor, komandan Bekang di Surakarta. Sugito, seorang ideolog komunis yang sentral PKI, diterjunkan untuk nggarap Untung. Tahu Untung itu senang memelihara burung. Sugito ini pura-pura jadi pedagang burung. Jadi dia mikir kurungan, bawa burung, nawarkan ke perumahan tentara ini. Ya, ngobrol. Tapi pura-pura pinjem koran, baca, ngasih komentar politik. Untung ini kaget, ini bakul burung kok wawasan politiknya luas. Tuh sering didatangi, lama-lama tertarik dengan pemikiran komunisme. Pak Harto tahu bahwa Untung ini sudah digarap Sugito ini sejak di Surakarta. Ya. Jadi begitu Untung memimpin Dewan Revolusi, Pak Harto sudah tahu ini PKI mesti di belakangnya karena dia sudah kenal Sugito itu tokoh PKI lengganan Manue Untung tadi. Ya, itu. Lah bagaimana Untung bisa kemudian di ring 1 inner circle-nya Soekarno? Tahu PKI itu, Bung Karno itu susah kalau melihat perempuan cantik. Maka ketika ada acara PKI di Prambanan, dipilihlah seorang janda cantik 5 anak, namanya Hartini, orang Ponorogo, disuruh jadi LO-nya. Sejak menjemput Bung Karno dari airport, mendampingi di mobil, melihat pameran-pameran perwakilan PKI, ini dampingi terus oleh Hartini. Nggak sempat kenalan, Hartini disuruh pergi. Soekarno itu blingsatan, mau nanya malu. Nah, Soekarno kemudian diundang oleh wali kota Salatiga, tempatnya dia ya, yang waktu itu juga kader PKI. Bung Karno mau pidato di alun-alun Salatiga, diajak mampir dulu sebelum pidato di rumah wali kota, tapi dilewatkan dapur. Hartini ditempatkan disuruh masak di dapur pura-pura. Ya. Setelah itu Bung Karno pidato di alun-alun Salatiga, pulang dari pidato disuguh makanan, ya, nasi lodeh. Soekarno sudah lihat di Prambanan, lihat tadi di dapur, penasaran, akhirnya pura-pura nanya, ini siapa yang masak lodeh kok enak sekali nih? Saya seumur hidup baru makan lodeh yang enak baru sekarang. Boleh nggak saya ketemu tukang masaknya? Gitu ya. Akhirnya Soekarno dikenalkan Hartini di dapur rumah wali kota Salatiga. Nah setelah itu surat-suratan, akhirnya Bung Karno nggak bisa menahan, dilamarlah Hartini jadi istrinya, dibawa ke istana Cipanas, ditempatkan di sana. Maka Soekarno sering istirahat di Cipanas dan dipindah ke istana Bogor. Ya, nah, Hartini ini kader. Ya, nah maka kemudian yaitu Bapak kalau mau aman, ya Bapak harus orang kita sendiri yang jaga keamanannya. Lah itu kan diskusi di tempat tidur. Itu ada kader kita dari Solo yang ya ini pejuang ini ya akhirnya dia punya jalan, Untung langsung jadi komandan kawal Cakradirawa di ring 1 ya. Nah, ya. Jadi maka Pak Harto yang paling tahu waktu demo itu, mahasiswa bergerak demo ini, Pak Karno nggak goyah, mau ditekan soal isu ekonomi, soal politik nggak goyah. Maka dipanggillah kemudian oleh Pak Harto,
Abdul Ghafur, Akbar Tanjung, ya, itu disuruh isunya diganti apa? Tentang istri-istrinya. Nah, maka disuruh ke Istana Bogor, spanduknya tulisannya Hartini Pelacur Agung. Nah, Hartini Girwani Pelacur Agung. Kemudian kami disuruh nyanyi, ya, itu. Soekarno anjing peking mah milukan, Soekarno tukang kawin mah milukan, Hartini pelacur agung. Wah, itu Bung Karno marah karena orang yang disayanginya dihina. Maka dipanggillah Pak Harto. Har, aku Harto kapake, katanya gitu. Ya, itu ada pengakuan Pak Harto, bisa dilihat di YouTube ya. Wah, saya itu ingin mikul dhuwur mendem jero, Pak. Kalau Bapak mau saya muliakan, syaratnya satu, bubarkan PKI. Tapi Pak Karno mengatakan ora iso, tidak bisa. Saya ini sudah jualan nasakom di seluruh dunia lah. Kalau komnya saya hapuskan, ditaruh di mana muka saya? Pak Harto bilang, jangan Bapak yang membubarkan, saya saja yang membubarkan. Berilah surat mandat untuk membubarkan PKI. Nah, pulang demonstrasi makin itu, Pak Harto dipanggil lagi oleh Bung Karno, nggak mau datang tapi ngirim wakilnya Amir Mahmud, Basuki Rahmat dan M. Yusuf. Ini Pak Harto belum bisa hadir, Pak, kami mewakili, yaitu Pak Harto minta Bapak memberi kuasa. Ya, akhirnya keluarlah surat perintah 11 Maret. Hebat itu. Istrinya 10 Bung Karno itu. Yang orang Indonesia sering menyebut 9, tapi 10 karena salah satu istrinya adalah artis Filipina, ya, yang mirip Marilyn Monroe itu. Bahkan mau 11 tapi ditolak oleh sahabatnya. Jadi Raja Sihanouk berkunjung ke Indonesia membawa putrinya masih 18 tahun menari di istana. Dilamar oleh Bung Karno, bayangkan itu. Ya, sahabatnya mau diminta jadi mertua itu. Ya. Soekarno 64 tahun ngelamar anak raja Kamboja, Sihanouk, umurnya 18 tahun. Akhirnya dia menikahi juga gadis 18 tahun dari Kalimantan Timur, namanya Heldi Diana. Itu pembawa bendera waktu, kalau dulu namanya Putra Putri Bhinneka Tunggal Ika, kalau sekarang disebut Paskibraka itu ya. Nah, pulang dari upacara di depan pintu gerbang istana, Bung Karno lihat, ditanya, kamu dari Sunda ya? Oh tidak Pak, saya dari Kalimantan. Oh ada juga gadis Kalimantan yang cantik ya, katanya. Bung Karno ngomong gitu, mayor manggil, ajudannya sudah tahu, dicatatlah namanya, alamatnya gitu ya. Malam hari Bung Karno nyetir sendiri pakai BW kodok itu, ya, BW Beetle, karena dia tinggal di rumah pamannya di Jakarta. Didatangi, kemudian diajak makan malam. Lah, pamannya itu lagi baca koran. Jelang maghrib itu, ada orang mengetuk pintu rumahnya, dibuka. Bung Karno nggak pakai peci. Mari silakan. Cari siapa? Cari Heldi Pak. Silakan duduk. Tapi baca koran kok lihat foto presiden di sini, lihatnya kok agak mirip gitu malah. Akhirnya, Bapak presiden ya? Iya. Wah, dipanggilkan. Akhirnya disetir sendiri, bawa Heldi yang 18 tahun ini makan di restoran. Bung Karno hanya mengatakan, Dek, kamu tidak pernah mencari aku kan? Aku juga tidak mencari kamu. Tapi Allah telah mempertemukan kita. Masya Allah. Lamarannya itu cuma begitu ya. Dek, kamu tidak pernah mencari aku pun tidak pernah mencari kamu. Allah telah mempertemukan. Akhirnya pagi hari diundanglah Menteri Agama Saifuddin Zuhri, diundanglah Idham Khalid, ya. Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama disuruh menikahkan, ya, walinya pamannya, kemudian saksinya Idham Khalid. 18 tahun, Bung Karno 64 tahun.
Jangan ditiru, kalimatnya hebat itu. Kalimatnya hebat itu. Kamu tidak pernah mencari aku tidak pernah mencari kamu. Allah telah mempertemukan kita. Masya Allah. Ya. Nah, maka disitulah Soekarno itu sangat yakin dia bisa mengendalikan komunis, diarahkan. Karena dia sahabat Tan Malaka, gurunya komunis. Ya. Syahadan ya. Baik, saya kira kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.